wabarakatuh. Nah, baik, sebelum kita awali Zoom kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Suaranya boleh kita berdoa seperti biasa. Wahid Isnain Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pagi hari. Asbahna wa asbahu lillahi Dengan hari ini bermanfaat. Kalian bisa menambah ilmu dengan Zoom. Alhamdulillah ada 40 peserta berarti Pak Bowo dan Bu Harsi berarti ada 43 ya, alhamdulillah. Oke. Yang lainnya pada dimatiin. Ya. Yang lainnya dimatikan dulu suaranya ya. Sudah? Sudah dimatikan ya? Oke. Ya, seperti yang kemarin Putri tulis di materi, untuk hari ini kita mau belajar tematik dan matematika ya. Materi untuk pekan ini. Nanti matematika akan dijelaskan oleh Pak Bowo, kemudian tematik oleh Bu Sri. Nah, selama penjelasan nanti kalian menyimak dengan baik, ya. Tidak boleh ramai sendiri, suaranya dimatikan. Nah, nanti ketika sudah selesai penjelasan, terus kalian mau bertanya, atau ketika penjelasan nanti Bapak atau Ibu Pak Guru atau Bu Guru bertanya, nanti boleh dibuka suaranya. Tapi selama belum boleh dibuka suaranya, nah suaranya dimatikan dulu. Oke? Sudah disiapkan modulnya? Modul tematik matematika dan tematiknya ya kan? Udah. Yang belum boleh diambil dulu. Sudah. Nah, oke. Punya Bu Sri malah salah ini modulnya. Sebentar, Bu Sri ambil dulu ya. Pak Bu, boleh anu dulu Pak. Bentar, ini modulnya malah salah saya bawanya. Maaf ya. Matematika dulu.
Iya, matematika dulu boleh Pak Bowo. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tukeran ya sekarang. Kalau yang pekan kemarin tematik dulu, nah sekarang matematika dulu. Sudah disiapkan modulnya? Udah. Ya, oke. Kalau sudah, silakan dibuka halaman 91 yang judulnya menyederhanakan pecahan. Jadi untuk pekan ini ada 2 judul yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama menyederhanakan pecahan dan yang kedua adalah membandingkan pecahan. Nah, apa itu menyederhanakan pecahan? Sudah melihat video yang tadi malam di-share? Belum, Pak. Ya, yang belum nanti bisa dilihat. Tematik sama matematika beda nggak? Beda. Kalau tematik itu isinya ada bahasa Indonesia. Kalau modulnya sama. Modulnya kalau matematika di halaman mulai halaman 83. Itu sudah mulai matematika. Nah, kalau tematik itu pelajarannya ada bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, SPDP. Nah, itu tematik. Kalau matematika ya matematika. Menghitung seperti itu. Sudah jelas ya? Kalau modulnya sama. Baik, yang sudah melihat videonya Pak Bowo bisa raise hand coba. Yang sudah melihat video yang tadi malam di-share bisa raise hand. Tahu nggak caranya? Mengangkatkan tangan. Coba kira-kira yang sudah angkat tangan manual aja. Yang sudah melihat video yang di-share tadi malam coba angkat tangan. Coba. Ada Mbak. Oke, ada 2. Cuma ada 2 anak ini? Mbak Marsha sudah. Oke, ini Mbak Sakaila ya? Mbak Sakaila angkat tangan atau garuk-garuk? Udah. Ya, oke, Mas Zidan sudah. Coba yang... Nah, ini kalau sudah berarti harusnya tahu. Coba yang raise hand. Yang raise hand ada... Udah. Mbak Ananda Rizky sama Mbak... Sama siapa ini? Satunya? Mbak Ananda Rizky? Mbak Nares. Oh, Mbak Nares. Oke. Coba Pak Bo tanya sama Mbak Nanda. Mbak Nanda mana Mbak Nanda? Mbak Ananda Rizky itu Mbak Nanda toh? Iya, Pak. Oke, coba Mbak Nanda. Mbak Nanda mana Mbak Nanda? Bisa di unmute, yang lain di mute dulu. Coba Mbak Nanda mana Mbak Nanda? Halo Mbak Nanda? Mana Mbak Nanda ya? Mbak Nanda mana ya? Halo Mbak Nanda? Bisa muncul Mbak Nanda? Siapa? Oke Mbak Nanda. Menyederhanakan pecahan itu apa? Masih ingat nggak di videonya itu ada? Kalau enggak menurutnya Mbak Nanda, menyederhanakan pecahan itu seperti apa? Sudah ingat? Atau belum ingat? Belum, Pak.
Belum, oke. Coba ganti Mbak Nares. Mbak Nares mana Mbak Nares? Halo Mbak Halo, Nares, Pak. bisa? Oke. Ya, Mbak Nares, menyederhanakan pecahan itu seperti apa? Menyederhanakan pecahan itu membuat pecahan Hmm, senilai lebih kecil. Ya, kurang lebihnya intinya seperti itu ya. Jadi mengubah pecahan senilai atau pecahan yang ada diubah menjadi pecahan senilai, dijadikan pecahan paling sederhana. Nah, singkatnya adalah menyederhanakan pecahan itu adalah mengubah pecahan menjadi pecahan paling kecil atau angkanya itu menjadi kecil. Nah, contohnya kemarin atau bisa dilihat di ini ya, di modul halaman 91. Sudah ketemu? Modul 91 Berapa? yang halaman 91. Oh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, masuk. Oke. Nah, di Kelihatan. situ kan soalnya jika kamu mendapat 10/12 bagian dari jatah membaca Al-Quran, maka berapakah pecahan sederhana dari jatahmu? Nah, itu 10/12 kan angkanya besar ya. 10 besar, 12 juga besar. Nah, 10 dan 12-nya itu atau pembilang dan penyebutnya dikecilkan dengan cara dibagi. Nah, caranya cuma ada satu, yaitu dibagi. Tidak boleh dengan yang lain. Kenapa? Karena eh, memang caranya seperti itu, menyederhanakan dengan dibagi. Kalau dikali, nah nanti angkanya akan semakin besar, gitu. Nah, caranya adalah dibagi dengan angka yang sama, ya, hampir sama seperti mencari pecahan senilai, hanya ini dibagi saja. Kalau pecahan senilai kan boleh dikali, boleh dibagi. Nah, kalau ini menyederhanakan pecahan itu khusus dibagi saja. Kalau kalau pembilangnya dibagi dua, penyebutnya juga harus dibagi dua, tidak boleh beda angka. Nah, 10 bagi 2, 5. 12 dibagi 2, hasilnya 6. Nah, maka hasilnya 5/6. Apakah 5/6 ini masih bisa dibagi lagi? Ternyata kan tidak bisa. Nah, jadi 5/6 itu sudah menjadi pecahan sederhana dari 10/12. Seperti itu. Lalu, contoh yang di video kemarin yang Pak Bo share tadi malam di sama Bu Sri ya videonya. Itu pecahan senilainya adalah 10/20. Nah, 10/20. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oh iya. Nah, 10/20 ini dibagi dengan angka yang paling kecil dulu. Nah, paling kecil adalah 2. Jadi, apakah nanti boleh dibagi 2 terus? Boleh. Asalkan dia bisa dibagi dengan 2. Kalau nggak bisa dibagi dengan 2 terus, gimana? Boleh ganti angka. Tuh, nah 10 dibagi 2. Nah, terus 20 juga dibagi 2 seperti ini. Nah, hasilnya adalah 5/10 gitu ya. Ini. Jelas ya? Nah, hasilnya 5/10. Nah, dilihat hasil pertamanya. Masih bisa dibagi enggak? Kalau dibagi 2 lagi kira-kira bisa nggak ya? 5 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. 10 bagi 2 bisa nggak?
Bisa ya. Nah, walaupun salah satu bisa dibagi dengan angka yang sama, seperti tadi, 5 dibagi 2 nggak bisa, 10 dibagi 2 bisa. Kan salah satu yang bisa itu yang bisa dibagi. Nah, itu tetap tidak bisa dipakai. Nah, harus dua-duanya. Nah, makanya kenapa manfaat belajar pecahan adalah Bisa. kita harus adil. Kalau pembilang nggak bisa, ya penyebutnya kalau bisa ya tetap nggak dipakai. Nah, biar adil, biar sama rata. Terus kalau dua nggak bisa untuk membagi, terus bagi berapa? Nah, Bagi cari 5. angka yang lain. Bagi berapa? Bagi 5. Kok loncat sampai ke 5? Ya itu boleh. Itu ya. Nah, berarti 5 dibagi 5, 10 juga dibagi 5. Nah, 5 dibagi 5 hasilnya 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Nah, sekarang 1/2 itu masih bisa dibagi enggak? Nggak bisa ya, karena 1 dan 2 itu sudah angka paling kecil, karena angka pertama itu setelah 0 kan 1 dan 2. Makanya dia tidak bisa dibagi. Nah, jadi pecahan sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Nah, caranya itu dibagi dengan, nggak harus dibagi dengan 2 dulu ya. Yang penting nanti dilihat hasil akhirnya dia harus paling kecil. Kalau angkanya nggak 1 atau 2 gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting dia sudah paling kecil. Apakah terus selamanya nih di sini awalnya 2? Enggak, bebas. Itu ya. Kalau mau dibagi 5 dulu, boleh nggak Pak? Boleh. Seperti ini, 10/20 dibagi 5. Nah, 10 dibagi 5 berapa? 2 ya. 2. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, 2 dan 4 masih bisa dibagi dengan 2. Nah, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Hasilnya sama. Ya. Terus kalau angka lain, pamannya ada yang sudah bisa, oh langsung aja Pak dibagi dengan 10, boleh enggak? Boleh aja. Yang penting nanti hasilnya paling kecil. 10/20. Nah, ini dibagi 10. Bisa. Pak Bowo gambarnya nggak kelihatan. Kelihatan? Oh, ada. Kurang? Sudah? Ada. Yang tengah ini kelihatan enggak? Yang tengah ini Oh, kelihatan enggak, Bu? Kan sudah kelihatan? Dah. Oke. Tadi yang pas saya jelasin tengah ini, kelihatan enggak tadi? Enggak. Enggak. Oh iya. Ya, tak ulangi ya. Kalau yang atas tadi kelihatan toh? kelihatan. Kelihatan. Oke. Pak ulangi ya. Jadi enggak selamanya dibagi dengan angka paling kecil, tapi kalau anak-anak pengen diurutkan dari angka paling kecil, boleh-boleh saja. Jadi ini penghitungannya bebas. Mau dibagi dengan berapa, yang penting keduanya bisa dibagi dengan angka itu. Dan hasil akhirnya adalah angka paling kecil. Nah, ini tadi Pak Bo urutkan dari angka paling kecil, yaitu angka 2. 10 bagi 2 bisa enggak? Tulisannya Bisa. jelek, Pak. 5. Gimana? Lanjutkan ya. Nah, 20 dibagi 2. Nah, hasilnya 10. Nah, lalu 5/10 masih bisa dibagi. Masih bisa dibagi 5. 5 dibagi 5, 10 juga dibagi 5. Hasilnya 1/2. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Nah, jadi Pak urutkan. Kalau dibalik, dihitung langsung dibagi 5, boleh enggak? Boleh. 10 bagi 5, 2. 20 dibagi 5, 4. Nah, hasilnya 2/4. Lalu, masih bisa dibagi. Bagi berapa? Bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Hasilnya sama, 1/2. Gitu. Nah, terus kalau langsung dibagi angka yang besar gimana? Boleh aja. Yang penting nanti hasilnya
menghitungnya betul. Nah, dibagi 10 ini bisa. 10 bagi 10, 1. Per 2 dibagi 10, 2. Nah, ini anak-anak bebas mau menghitungnya dari angka paling kecil atau angka paling besar sekalian, boleh. Itu. Yang penting nanti hasilnya paling sederhana. Oke, dari penjelasan ini sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Enggak. Nggak ada? Yakin? Kalau nggak ada yang tanya, nah sekarang Pak Bowo yang tanya. Nah, silahkan. Tadinya sudah melihat video siapa aja? Coba angkat tangan selain Mbak Nanda sama Mbak Nares. Mbak Ataya, oke. Siapa lagi? Mbak Marsya. Ya Mas-Mas sudah ada yang melihat belum ini Mas-Mas? Oh, Mas Zaidan. Mas Damai sudah, oke. Coba Mas Zaidan, sebutkan satu angka dari ini aja, dari 10 sampai 30 untuk dijadikan pembilang. Ya Mas Zaidan, bebas. 30. Oke, 30. Aku tulis ya. 30 ini sebagai pembilang. Nah, coba Mbak Ataya. Mbak Ataya sebutkan. Ini Mbak Ataya apa Mbak ya? Mbak Ataya. Halo Mbak Mbak Ataya. Atayanya ada 2. Nah, Mbak Ataya yang sudah nonton video. Mbak Darlena Ataya. Ya, Mbak Ataya yang lama Pak Bowo panggilnya Mbak Aya ya. Mbak Darlena Ataya itu Mbak Ataya yang baru toh? Ataya. Mbak Ataya, yuk Mbak Ataya. Ya. Sebutkan angka yang lebih dari 30. 50. Berapa? 50. 50. Oke, 50. 50. Nah, sekarang kita sudah ketemu satu pecahan yang berpembilang 30 dan berpenyebut 50. Nah, ini mau kita sederhanakan. Kira-kira mau dibagi berapa ini? Ada yang sudah punya gambaran? Yang sudah silahkan angkat tangan. Bagi Atau 10. raise hand. Siapa ini? Bagi 5. Mas, siapa tadi yang mengatakan dibagi 10? Mas Kenzi. Mas Kenzi, oke. Apakah 30 dan 50 bisa dibagi 10? Bisa. Bisa. Oke, kita bagi 10. Nah, kayak gini boleh. Boleh. 30 dibagi 10 berapa? 30 3. bagi 10, 3. Oke. Per 50 bagi 10? 5. 5. Nah, apakah 3/5 itu masih bisa dibagi? Enggak. Nggak bisa. Nah, berarti 3/5 ini adalah pecahan sederhana dari 30/50. Itu. Boleh seperti itu dengan angka yang paling besar. Kalau dengan angka paling kecil dulu gimana, Pak? Boleh aja. Samanya kira-kira kalau angka paling kecil 30 dan 50 dibagi angka berapa? Tadi ada yang mengatakan 5 siapa ya? Mbak siapa? Mbak Zia ya? Ya. Bukan. Nah, bisa 30 dibagi 30 per 50 dibagi 5. Bisa. Apakah nanti hasilnya bisa 3/5? Harusnya iya. 30 bagi 5 berapa? 30 bagi 5 adalah 6. Per 50 bagi 5 adalah 10. 10. Nah,
6/10 masih bisa dibagi? Masih ya? Dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, 6 bagi 2, 10 juga dibagi 2. Hasilnya 6 bagi 2, 3. Per 10 bagi 2, 5. Nah, 3/5 ini sudah tidak bisa dibagi. Sama atau ini? Sama ya? Sama. Nah, jadi pecahan paling sederhana dari 30 dan 50 adalah 3/5. Oke. Sudah paham? Udah, Atau... Pak. Udah. Alhamdulillah. Udah, Sudah. Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Enggak, Pak. Enggak, Udah oke. mudeng. Ini ya Pak Bo, kasih ini. Oh. Kalau seandainya dalam penjelasan Pak Bo atau Bu Sri atau Bapak Ibu guru yang lain, ketika Zoom seperti ini ya terutama, kan pasti ada penjelasan. Nah, Pak Bo mau kasih ini, satu kata kunci, yaitu jangan membohongi diri sendiri. Nah, kalau kita dibohongi sama orang lain, mau nggak? Nggak mau. Nah, jangan sampai kalian membohongi diri kalian sendiri. Masa iya kalian mau bohong sama diri sendiri? Maksudnya adalah ketika kalian belum bisa, ya tanya aja. Ya, walaupun teman-teman yang lain sudah bisa, nggak apa-apa. Pak, aku belum paham yang mana, yang itu. Nanti akan Pak Bo atau Bu Sri atau Pak guru-guru yang lain pasti akan menjelaskan lagi. Tuh, jadi nggak usah malu. Sekarang belum bisa, tanya atau nanti bisa, itu lebih baik daripada tadi membohongi diri sendiri. Kalau kalian bilang belum bisa Pak, nah itu kalian sudah jujur dengan Pak Guru dan Bu Guru, dan jujur dengan diri sendiri. Itu pahalanya berlipat ganda. Jujur dengan orang lain dan jujur dengan diri sendiri. Nah, kalau kalian membohongi diri sendiri, nah itu nanti akan rugi sendiri. Nggak apa-apa, Pak Guru dan Bu Guru nggak akan marah, nggak akan dimarahi, tapi akan diberi penjelasan. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah jangan membohongi diri sendiri. Yakin ini nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nah, materi berikutnya adalah membandingkan pecahan. Halo, Pak. Ya. Jadi sekarang kita ganti membandingkan pecahan. Halaman 92. Sudah ketemu? Halaman 92 modulnya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, membandingkan pecahan kita tahu ya, membandingkan berarti lebih besar atau lebih kecil atau besarnya sama atau sama dengan. Nah, di dalam membandingkan pecahan ini kita akan nanti menggunakan simbol lebih besar dan simbol lebih besar, simbol lebih kecil dan sama dengan. Sudah tahu simbol-simbolnya seperti apa? Oke, kelas 3 ada simbol-simbol lebih besar, lebih kecil nggak? Belum ya? Nah, ini. Kalau simbol lebih besar itu tandanya seperti ini. Nah, tadi sudut lancipnya itu menghadap ke kanan seperti ini. Kalau di contohnya seperti yang contoh kedua ini. Nah, ini lebih besar. Jadi bacanya 1/2 lebih besar dari 1/3. Kalau lebih kecil gimana? Berarti kebalikannya lebih besar. Lancipnya menghadap sebelah kiri. Nah, seperti ini. Seperti contoh yang pertama. Ya, bacanya 2/4 lebih kecil
dari 3/4. Kalau sama dengan, nah sama dengan pasti kalian sudah tahu. Nah, seperti ini ya. Jadi yang atas itu dibaca lebih besar, yang bawah lebih kecil. Yang ketiga sama. Nah, sama dengan. Nah, gitu ya. Ingat-ingat simbolnya. Jangan sampai tertukar. Harusnya lebih besar, tapi simbolnya lebih kecil. Seperti ini ya. Saya ulangi, kalau yang lebih besar, lancipnya menghadap ke kanan. Kalau yang lebih kecil, lancipnya di sebelah, menghadap sebelah kiri. Itu. Nah, simbolnya itu nanti yang digunakan. Gampang toh? Tinggal pilih pakai yang lebih besar atau lebih kecil. Tinggal di. Nah, tapi kita juga harus menghitung. Caranya ada 3 sebenarnya ya. Ada menggunakan gambar. Nah, bisa kalian digambar. Kayak ini ya. Yang pertama dan yang kedua. Ya, yang di halaman 92. Nah, yang pertama itu ada 4 bagian. Yang diarsir 2. Berarti besarannya adalah 2/4. Yang kedua, yang diarsir 3. Berarti besarannya dia adalah 3/4. Tandanya apa? Lebih kecil. Nah, karena ini 2 lebih kecil daripada 3. Penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, tinggal dibandingkan pembilangnya. Nah, kalau yang kedua gimana ini? Nah, kalau pakai gambar lebih jelas ya, lebih besar mana. Nah, kalau yang 1/2 lebih besar karena dia dibagi 2. Nah, kalau yang ini, yang kedua, dibagi 3. Makanya dia jatahnya hanya 1/3. Makanya dia lebih kecil. Nah, kalau tidak menggunakan gambar gimana, Pak? Nah, ada 2 cara. Yang pertama menggunakan garis bilangan. Nah, yang ketiga, membandingkan langsung kedua pecahan. Tapi sekarang yang akan kita pelajari atau yang Pak Bowo akan jelaskan yang ini, yang C ini. Membandingkan langsung. Jadi dibandingkan langsung angkanya atau pecahannya. Nah, membandingkan langsung itu juga ada 2 cara. Yang pertama, itu jika penyebutnya sama. Nah, seperti contoh ini ya. Contoh di halaman 93. Bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Nah, ini tinggal dibandingkan aja pembilangnya. Nah, ini ya. Kalau penyebutnya sama, ya. Kedua penyebut sama, yaitu 6. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, atau yang bawah itu sama, anak-anak tinggal membandingkan saja pembilangnya. Nah, pembilangnya berapa? 3 dan 5. 3 lebih kecil daripada 5. Gitu ya. Dari yang ini dulu, yang apa penyebutnya sama. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Halo? Nah, ayah sebentar lagi. Nggak ada? Ya, intinya kalau penyebutnya sama, silahkan langsung dibandingkan pembilangnya. Oke, sekarang itu yang penyebutnya sama. Bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, ini seperti contoh yang kedua. Nah, ini caranya dengan cara dikali silang, lalu nanti dibandingkan. Nah, itu kecil ya, Pak Bu tuliskan aja di kertas. Nah, dibandingkan antara 3/4 dengan 2/5 ini ya. Kan penyebutnya berbeda, 4 dan 5. Terus gimana? Caranya adalah dikali silang. Nah, sekali silang itu seperti ini. Pembilang sebelah kiri dikalikan dengan penyebut sebelah kanan. Seperti ini. Kelihatan nggak ya?
Bu Sri kelihatan nggak Bu Sri? Enggak. Nggak kelihatan? Kurang fokus. Pak, tidak fokus. Ya ini Dideketin lagi coba. kelihatan nggak? Enggak. Ya, Sudah? sudah. Nah, Yes, Pak. jadi 3 dikalikan dengan 5 atau 3 kan pembilang ya. Pembilang sebelah kiri dikalikan dengan penyebut sebelah kanan. Lalu ditulis di sebelah kiri. Nah, tulisnya seperti ini. 3 kali 5. Nah, lalu pembilang sebelah kanan dikalikan dengan penyebut sebelah kiri. Lalu tulis sebelah kanan. Berarti 2 kali 4. Nah, lalu 15. 2 kali 4. Hasilnya adalah 8. Nah, 15 dan 8 dibandingkan. Tandanya apa? Tandanya adalah lebih besar. Nah, terus tandanya lebih besar itu dipindah ke sini. Berarti 3/4 lebih besar dari 2/5. Ini hasilnya. Nah, dari ini dulu, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Yakin nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba Pak Bowo mau tanya. Nah, kalau kalian nggak tanya, Pak Bowo yang tanya ini. Coba Mas Jimam. Halo Mas Jimam. Assalamualaikum Mas Jimam. Oke, coba Mas Jimam sebutkan satu pecahan, Mas. Satu pecahan biasa. Bebas terserah Mas Jimam. Berapa Mas Jimam? Selain yang ada di ini ya. Empat per 3. Berapa? 4/3. Iya. Halo Mas Jimam. Dibalik. Oh dibalik 3. Oh dibalik ini ya 4/3. Oh ya nggak apa-apa. Oke. 4/3. Terima kasih Mas Jimam. Berikutnya coba Mbak Amalia Asfa. Halo Mbak Amalia Asfa. Panggilannya siapa Bu Sri, Mbak? Mbak Amalia? Iya. Oke. Mbak Amalia. Mbak Lia. Oke, Mbak Lia. Oke, Mbak Lia, silakan sebutkan satu pecahan bebas. Kecuali 4/3 ya. 5/3. 5/3. Oke, 5/3. Nah, seperti ini kita lihat dulu langkahnya. Oke, sebelum Pak Bo jelaskan, ada yang tahu enggak ini tandanya apa? Lebih besar apa lebih kecil? Ada yang bisa menjawab? Lebih kecil. Lebih kecil. Kok bisa lebih kecil? Ada yang bisa membantu menjawab? Kenapa kok lebih kecil? Ini Pak Bo manut kalian loh nih. Ditulis lebih kecil. Kok bisa lebih kecil? Karena sama dan sisanya Pak. Sisanya. Apa? Dia tuh ambil sendiri. Karena apa? Karena 4 lebih kecil daripada 5. Nah, faktor yang lain adalah ini. Penyebutnya. Penyebutnya sama apa beda? Penyebutnya sama beda? Penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, tinggal dibandingkan pembilangnya. 4 lebih kecil daripada 5.
Nah, Apanya? oke, satu lagi. Udah. Satu lagi, coba. Minta roti tawarnya udah toh? Coba Mas Damai. Halo Mas Damai. Oh, Pak. Ayo Mas Damai, sebutkan satu pecahan Mas Damai. Gak pernah, Pak. Berapa? Gak pernah kan? 2/6. Ya. Oke, 2/6. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan. Coba Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Mbak Nisa 4 Nabawi ya? Kelas Kuba ada Mbak Nisa ya? Nah, Oke, Mbak Nisa 4 Nabawi yuk. Sebutkan satu pecahan Mbak. Bebas. Dengan syarat penyebutnya bukan 6. Yuk Mbak Nisa 4 Nabawi. 2/4. Berapa? 2/4. 2/4. Oke. 2/4. Nah, 2/6 dibandingkan dengan 2/4. Kira-kira tandanya apa? Coba. Kira-kira tandanya apa? 2/6 dibandingkan dengan 2/4. Kira-kira tandanya apa? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Saya, Pak, lebih kecil. Oke, Bu Sri jawab lebih kecil. Ayo anak-anak, coba. Lebih apa? 2/6 lebih besar. Lebih kecil. 4. Lebih? 2/4. 2/4 itu 1/4. 2/6. 2/6 dibanding 2/4 itu, Mas. Kira-kira tandanya apa? Lebih apa? Lebih kecil. 2/4. 2/4. Berarti tandanya lebih besar. 2/6 lebih besar daripada 2/4. Tandanya lebih besar apa lebih kecil ini? Kecil. Kecil? Ini kan dulu. Lebih kecil. Lebih kecil. Yakin? Jangan tiru-tiru Bu Sri loh. Siapa tahu jawabannya Bu Sri salah. Lebih besar. Ada yang sudah menghitung? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Oke, ada yang besar, lebih kecil. Besar. Ada yang jawab sama dengan? Ada yang jawab sama dengan? Besar. Ada, oke. Kita buktikan. Oke, kita buktikan. Lebih besar, Pak. Lebih besar. Bisa lebih besar. Kenapa? Lebih besar. Aku yang Kuba. Lebih besar. Karena 6. Terus di sini 4. Ya, bukan seperti itu. Nah, kita buktikan seperti cara tadi. Cara yang pertama, yang dikalikan berapa? 4. 2 dikali 4. Atau pembilang sebelah kiri dikalikan penyebut sebelah kanan. Seperti ini. Nah, ditulis di sebelah kiri. 2 kali 4. Cara kedua, pembilang sebelah kanan dikalikan penyebut sebelah kiri. Ditulis sebelah kanan. Sebelah kanannya 2 kali 4. Atau perkalian yang pertama. 2 kali 6. Oke, sekarang 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 6? 2 kali 6? 12. Nah, kalau seperti ini terus tandanya apa? Lebih ke jadi 2/6 lebih kecil dari 2/4. Itu ya, jadi jangan dilihat, oh ada satu angka ini yang besar, berarti dia lebih besar. Nah, itu belum tentu. Nah, kita harus menghitungnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk membandingkan pecahan, caranya seperti itu. Langkah pertama, Pak ulangi.
pembilang sebelah kiri dikalikan penyebut sebelah kanan. Tulis sebelah kiri. Lalu dibandingkan pembilang sebelah kanan dikalikan penyebut sebelah kiri. Ditulis di sebelah kanannya. Lalu dihitung kaliannya. Nah, hasilnya dibandingkan. Nah, hasil perbandingan itu nanti akan menentukan besar atau kecilnya pecahan yang dibandingkan tadi. Itu ya. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak, Pak. Yakin? Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah yakin, alhamdulillah ya. Berarti Pak Bo tidak menjelaskan lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk penjelasan materi pekan ini, Pak Bo cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Bu Sri dilanjut. Terima kasih Pak Bo. Ya, tadi Pak Bo sudah menjelaskan materi-materi kita membahas materi tematik untuk pekan ini ya. Yang lainnya silahkan dimatikan dulu suaranya. Kemudian modulnya dibuka dari halaman 40. Ya, modulnya dibuka dari halaman 40. Ya. Jadi, Putri akan mulai dari materi hari Senin kemarin, yaitu tentang bahasa Indonesia, yaitu membuat teks petunjuk. Kemarin sudah mengerjakan semua ya. Ya, yang di buku itu contohnya adalah teks petunjuk menggunakan kipas angin ya, kipas angin listrik. Nah, di situ ada caranya ya. Pertama masukkan colokan kipas angin pada stop kontak, terus ditekan tombol on, tekan tombol 1, 2, 3 atau 4 sesuai kecepatan yang diinginkan. Kemudian tekan tombol putar untuk memutar kepala kipas angin. Tekan tombol off untuk mematikan dan setelah selesai dicabut colokannya. Ya, pasti kalian di rumah mempunyai banyak sekali barang-barang yang membutuhkan teks petunjuk penggunaannya. Biasanya kita bisa menemukan teks petunjuk penggunaan itu di buku panduan ya. Misalnya kalian beli handphone atau kalian beli radio, televisi, itu biasanya ada buku petunjuknya. Nah, itu hampir sama dengan teks petunjuk yang kita maksud di sini di halaman 40. Dan alhamdulillah kemarin tugasnya membuat teks petunjuk pembuatan kipas dari kertas itu kemarin anak-anak sebagian besar sudah mengumpulkan ya. Bahkan ada yang bukan cuma membuat teks petunjuk, ada yang langsung membuat kipas angin kertasnya. Ya tahu? Kemarin siapa yang langsung dipraktekkan membuat kipas angin dari kertas? Ya, jadi banyak yang langsung dipraktekkan ya. Boleh. Saya Bu. Ya, boleh langsung dipraktekkan, tapi sebenarnya tugasnya itu kemarin hanya membuat teks petunjuknya saja. Alhamdulillah sebagian sudah betul ya. Pertama-tama kertasnya ada yang digaris dulu, disamakan besarnya, kemudian baru dilipat-lipat, kemudian ditekuk, terus dikasih lem supaya jadi satu. Nah, itu ada yang seperti itu. Ada yang cuma dilipat-lipat aja Bu langsung terus jadi ya. Ada juga yang seperti itu. Teks petunjuk itu harus berurutan dan harus runut ya, kemudian jelas ya, seperti ini, seperti contoh penggunaan kipas angin listrik ini. Jadi dan tidak boleh dibalik-balik ya. Yang pertama ditekan tombol on, itu jangan kebalik, off dulu ya. Kalau peralatan elektronik biasanya seperti itu ya, dimasukkan dicolokkan supaya ada aliran listriknya, kemudian baru dinyalakan tombol on-nya, kemudian terakhir itu dimatikan.
Sudah jelas ya teks petunjuk ya. Insya Allah semuanya sudah jelas. Nanti kalau ada tugas lagi misalnya diminta membuat teks petunjuk penggunaan setrika bisa ya. Setrika atau mesin cuci di rumah banyak toh punya alat-alat elektronik? Ya. Punya. Oke, sudah bisa menggunakan semua ya. Lanjut, sekarang halaman berikutnya. Itu halaman 41. Ini materi untuk hari ini. Tugas hari ini. Yang masih nyala suaranya dimatikan dulu. Ya, hari ini tugasnya adalah mencari bagian-bagian tumbuhan. Di kelas 3 kemarin sudah ada materinya belum ya? Sudah ya? Oke, bagian-bagian tumbuhan itu ada yang di gambar atas itu, ya, di gambar paling atas. Ya, bagian-bagian tumbuhan itu dari atas apa dari bawah? Dari bawah ini ya. Dari bawah itu ada yang namanya akar. Ya, akar itu letaknya sebagian besar tumbuhan itu akar itu ada di dalam tanah. Tapi ada juga akarnya yang di atas tanah. Ada yang tahu tumbuhan yang akarnya di atas tanah? Pernah lihat? Apa? Pohon beringin. Oh iya, kalau pohon beringin itu akarnya malah menggantung ya. Ada juga yang di tepi pantai, ada yang tahu nggak tanaman apa yang akarnya di atas tanah? Pohon yang depannya B. Nah, pohon bakau, betul pohon bakau itu akarnya tidak di dalam tapi di atas ya, malah di atas tanah ya. Jadi sebagian besar akar itu memang di dalam tanah, tapi ada yang memang di luar tanah. Akar itu fungsinya adalah menyerap air dan zat hara, menyimpan cadangan makanan dan memperkuat tumbuhan supaya bisa berdiri. Akar itu ada dua macam, ada akar serabut dan ada akar tunggang. Akar serabut itu biasanya yang memiliki adalah tanaman yang batangnya lunak ya, seperti bayam ya, seperti bayam, pisang ya. Kalau akar tunggang itu yang batangnya berkayu, contohnya mangga ya, ada mangga, ada apalagi jambu ya. Kalau yang batangnya itu tidak keras, itu biasanya akarnya akar serabut. Yang kedua, bagian tanaman itu adalah batang. Nah, itu ada jenis-jenis batang ya. Ada batang berkayu, ada batang yang basah, contohnya ada bayam, seledri, pisang ya, sawi ya. Terus ada batang tebu. Wah, enak itu. Siapa yang pernah makan tebu? Itu bisa dimakan ya batangnya ya. Ya. Ya, enak ya. Makan tebu dari batangnya. Oke, fungsi batang itu ada menyalurkan air dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga adalah tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya tebu tadi ya. Kemudian bagian tanaman yang keempat yaitu daun. Daun itu banyak macamnya, bentuknya banyak ya. Ada yang bentuknya seperti apa? Ada yang bentuknya seperti jari, ada yang bentuknya seperti hati, ada yang memanjang ya. Ada yang bentuknya apa lagi? Macam-macam ya. Ya. Daun itu biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Tapi ada juga daun tanaman yang tidak berwarna hijau. Tanaman hias tuh ada ya yang daunnya warna merah. Ya, pucuk merah itu daunnya warna merah. Siapa yang di rumah punya tanaman pucuk merah? Saya. Punya aku. Daunnya warnanya merah ya, yang pucuk betul. Kemudian yang daun daun apa yang warna putih? Cemara salju. Cemara salju itu warnanya daun putih ya.
bukan hijau. Tapi rata-rata daun itu berwarna hijau karena mengandung klorofil. Daun yang berwarna hijau, tumbuhan yang punya daun berwarna hijau berarti dia bisa membuat makanannya sendiri karena klorofil itu membantu dalam proses fotosintesis. Fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang terjadi di dalam daun dengan bantuan cahaya matahari. Oke, lanjut bagian tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Ya, bunga ya. Bunga itu adalah bagian tanaman yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan karena terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Ya, itu ya bagian-bagian bunga ya. Yang kita lihat warna-warni bagus itu namanya mahkota. Kemudian ada benang sari, ada putik, ada kelopak, dan ada tangkainya. Ada nggak tanaman yang tidak ada bunganya? Banyak ya. Tanaman hias yang tanaman hias yang sekarang lagi ngetren itu nggak ada bunganya. Contohnya apa? Ganda bolong. Itu nggak ada. Ya, itu nggak ada bunganya ya. Terus apa lagi yang nggak ada bunganya? Sirih gading. Ya, itu sirih gading. Betul. Nah, ada lagi tanaman yang tidak ada bunganya? Tapi sebagian besar tanaman ada bunganya. Kelima, bagian tanaman yang kelima adalah buah. Ya, buah dan biji itu bagian tumbuhan dari hasil perkembangan bunga. Jadi kalau sudah terjadi penyerbukan, itu nanti bunganya akan berubah menjadi biji dilindungi. Oke. Nah, itu adalah bagian-bagian utama dari tumbuhan. Siapa yang sudah mengerjakan tugas hari ini? Sudah. Lupa nanti di rumah, tugasnya ada dua. Sudah. Ada dua loh. Yang pertama menyebutkan fungsi bagiannya itu yang atas. Dan yang bawah, kalian jalan-jalan ke rumah, kemudian kalian lihat bagian-bagian tumbuhan kemudian dituliskan. Misalnya di dekat bunga tanaman mangga boleh, atau jambu atau kelapa boleh ya. Jangan lupa sampai yang dikerjakannya ya, jangan cuma sampai yang D. Kerjakan sampai yang bagian E. Ada pertanyaan bagian-bagian tanaman? Lanjut. Kita masuk ke materi PPKN halaman 43. Ya, setelah kita mengetahui bagian-bagian tanaman, kemudian kita harus seperti kemarin energi ya. Energi itu kan sangat bermanfaat ya. Nah, termasuk tanaman itu juga bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ya. Nah, karena bermanfaat, kita harus memanfaatkan tumbuhan itu dengan baik. Seperti kemarin kita memanfaatkan energi, kita harus bijak. Tidak boleh kita menggunakannya atau memanfaatkannya itu dengan sembarangan atau tidak memikirkan ke depannya. Nah, karena itu kita punya hak dan kewajiban terhadap tumbuhan atau tanaman. Contohnya, kewajibannya kalau kita punya tanaman ya, kita harus menyiramnya, kemudian memberi pupuk, kemudian tidak menebangnya sembarangan, kemudian kita bersihkan dari hama atau rumput. Kalau kita lihat tanaman kita dimakan tak hama, nah kita harus membersihkannya. Kemudian kita tidak boleh merusak bunganya. Ya, jangan suka iseng tangannya ketika jalan-jalan, lihat bunga bagus, cantik, dipetik. Nah, itu tidak boleh ya. Karena bunga itu tadi ya, bagian dari tanaman yang fungsinya untuk menghasilkan biji. Kalau kita petik, ya nanti dia tidak bisa menghasilkan biji. Nanti tidak bisa berkembang biak lagi. Kemudian hak kita terhadap tanaman atau tumbuhan adalah
kita berhak untuk menikmati hasil buah dan sayurannya, ya, bukan bunganya. Kecuali itu tanaman bunga, ya, tanaman bunga boleh kita ambil bunganya, kita manfaatkan. Contohnya mawar, ya, mawar itu kan memang yang kita ambil bunganya, ya, karena tidak ada buahnya, ya, ada mawar, ada melati, itu boleh kita ambil bunganya. Tapi kalau yang tanaman buah-buahan yang kita bisa manfaatkannya adalah buahnya. Kemudian tanaman sayur kita bisa manfaatkan sayurnya. Kalau untuk bunga itu kita lihat pemandangan indahnya, ya. Kita lihat kalau di rumah kita banyak tanaman bunga atau tanaman hias, kita bisa melihat pemandangan yang indah, ya. Ada yang warna putih, ada yang merah, ada yang kuning, ya, cantik. Kemudian kita juga berhak untuk menghirup udara segar dari lingkungan. Karena kita ketahui bahwa tumbuhan itu akan menghasilkan menghasilkan udara bersih, ya. Jadi kalau kita banyak menanam tanaman di sekitar rumah kita, insya Allah udara di lingkungan kita juga menjadi bersih. Jadi ketika kita menghirup udara itu terasa segar, ya. Berbeda dengan ketika kita tinggal di daerah perkotaan yang tidak ada tanamannya, itu terasa panas. Makanya kenapa orang-orang di kota besar seperti di Jakarta, di mana lagi Bandung, ya, itu bilangnya panas, ya. Karena di sana sudah jarang terdapat tumbuhan besar, ya. Oke. Nah, nanti hari besok kalian akan mengerjakan soal latihan PPKN-nya yang ada di halaman 44. Ya, itu bisa dibaca soalnya seperti apa. Oh, itu Yahra yang punya tanaman rambutan. Ya, nanti kita baca, kalian boleh baca. Dan hari Kamisnya kita mau masuk materi SBDP yang berjudul kolase, ya. Kolase itu adalah kita menempel, ya, kita menempel bahannya dari bahan alam, terutama yang penting dalam bahan alam, terus kita tempel pada permukaan gambar. Dulu kelas 1 sudah pernah, ya, membuat kolase dari biji-bijian? Sudah pernah. Biji-bijian. Nah, boleh pakai daun, boleh pakai bunga yang kering, boleh. Iya. Ya, nanti hari Kamis kalian akan membuat ini. Jadi boleh dipersiapkan dari sekarang. Dipersiapkan biji-bijian atau bahan yang mau ditempel. Misalnya untuk matahari, berarti kalian butuh yang berwarna kuning. Biji-bijian berwarna kuning contohnya apa? Jagung. Jagung, ya, betul. Jagung. Kemudian untuk tumbuhan yang hijau bisa pakai apa? Kacang hijau. Kacang hijau. Kacang hijau. Pohonnya bisa pakai apa? Pohonnya bisa pakai daun kering, ya, bisa pakai daun pisang yang sudah kering. Kalau mau bunga warna merah, bisa pakai bunga boleh, atau beras merah, ya, beras merah boleh. Kemudian pakai apa? Yang warnanya merah. Atau kalau tidak punya bahan-bahan alam, kalian juga boleh pakai kertas warna, ya. Kertas warnanya kalian potong-potong dulu menjadi bagian kecil-kecil, kemudian ditempel. Kertas warna hijau untuk sini buat daun, kemudian kertas warna kuning untuk mataharinya boleh. Ya, kemudian batangnya bisa warna coklat, ya, atau hitam. Kemudian ini ada bunga, ada tanaman kecil, ya. Jadi bahannya bisa dipilih, ya. Di sini boleh pakai, nih ada pilihannya, ada daun, bunga, ranting, biji-bijian, boleh kerang, tapi kerang susah, ya, mencarinya. Atau bisa juga dari bahan seperti plastik, flanel, dan kertas. Yang paling mudah ya kertas warna, ya. Tapi kalau mau bagus pakai biji-bijian, ya, biji-bijian atau tadi daun-daunan yang sudah kering. Ya, itu nanti tugas di hari Kamis boleh mulai mencari bahannya dari sekarang, ya. Misalnya apa, mau
beli kacang hijau atau jagung boleh, atau cari daun-daun kering dari sekarang boleh ya. Dipersiapkan nanti untuk tugas hari Kamis. Kemudian di hari Jumat kalian akan memasak. Kita akan memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Indonesia itu tanahnya subur ya. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah tanah yang subur di Indonesia. Jadi menanam tanaman apa saja jadi. Apa saja bisa tumbuh ya di Indonesia. Nah, salah satunya ini contohnya adalah tanaman singkong ya. Dan singkong itu bisa diolah menjadi berbagai makanan. Kalau di Kulon Progo ada yang khas ya dari singkong itu diolah menjadi geblek ya. Bisa jadi getuk, combro, cemplon, keripik singkong juga bisa. Nah, besok di hari Jumat, kalian diminta untuk membuat kreasi olahan makanan dari bahan yang ada di sekitar lingkungan rumah. Misalnya di sekitar lingkungan rumah kamu ada apa? Misalnya kamu tanam kangkung, nah, berarti boleh masak tumis kangkung. Atau apa? Di sekitar rumah kamu misalnya Telur. Apa? Telur. Telur. Kamu melihara ayam? Boleh, tapi tidak boleh beli bahannya. Kalau bisa itu yang memang kalian punya di rumah, yang kalian tanam. Misalnya di rumah ibu tanam bayam atau cabai ya, bisa diolah ya. Kalau singkong mungkin kalian jarang ya yang menanam singkong di rumah ya. Tapi mungkin ada tanaman-tanaman lain yang ditanam sama ayah sama ibu sekitar rumah ya. Tapi kalau memang tidak ada ya boleh beli ya. Yang penting bahannya bahan dari alam ya. Misalnya tadi sayur-sayuran, kemudian singkong boleh. Ada pertanyaan? Ada. Apa? Kalau kayak kecap gitu boleh beli, Bu. Apa? Tape? Kalau kayak misalnya nanam kangkung, masa itu kangkung pakai kecap, kecapnya boleh beli, Bu? Ya boleh. Boleh lah. Bumbunya boleh belilah. Tidak semua ada di rumah toh. Boleh ya, boleh. Tapi sebisa mungkin kalau bisa bahan utamanya itu kalian punya sendiri di rumah. Misalnya aku punyanya itu Ibu tanaman di rumah itu pepaya. Boleh itu pepaya yang masih mentah bisa dibuat sayur, yang sudah matang bisa dibuat es buah pepaya bisa toh? Ya, seperti itu boleh. Atau di rumah punyanya apa melihara ayam, boleh. Kalau sedang bertelur, masak telurnya boleh. Yang lain ya. Tapi sebisa mungkin kalau bisa yang ada di sekitar lingkungan rumah. Kalau bumbu-bumbunya bolehlah beli. Mau ditambah kecap boleh. Mau pakai bawang merah, bawang putih kan tidak semua tanam di rumah ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Tidak. Oh ya, kalian persiapkan tadi bahan-bahannya yang untuk kolase sama yang besok nanti untuk masak. Kalau bikin jus buah boleh nggak? Boleh. Maksudnya buah. Buahnya ada di rumah nggak atau beli? Ada. Enggak ya di rumah ada mangga boleh. Boleh. Kreasi makanan apa saja yang ada bahannya di sekitar rumah. Oke? Ya. Nanti waktunya tidak cuma sehari ya. Untuk kolase dan memasak nanti Bu Sri dan Pak Bowo kasih waktu sampai akhir pekan ya. Nanti dikumpulkannya paling lambat hari Ahad. Jadi tidak cuma sehari. Kasihan kalian kalau nanti mengerjakannya cuma sehari. Jadi yang tugas hari Kamis dan Jumat membuat kolase dan masak itu nanti waktunya sampai hari Ahad. Ya, oke. Jangan khawatir waktunya cuma sehari.
nanti nggak selesai bikin kolase sehari ya. Nanti bisa sampai akhir pekan, oke? Atau bisa jadi dalam sehari? Bisa nggak? Enggak. Enggak. Oke. Dah, sampai sini penjelasan Bu Sri untuk materi pekan ini. Jadi pekan ini nanti materinya sampai halaman 46 ya. Sampai pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Pokoknya bahannya dari bahan alam ya, bahan alam. Oke. Ada pertanyaan? Enggak. Ada, sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, Sudah. ya, kalau sudah jelas, ini ada guru mapel enggak ya? Masuk enggak ini? Pak Miski tadi itu ada, Ibu. Tapi belum masuk ya? Belum masuk ya? Ya sudah, berarti karena sudah hampir 1,5 jam ini Pak. Ya. Ini dulu aja nggak apa-apa, Bu. Ya. Oke, karena sudah, alhamdulillah ya, sudah hampir 1 jam lewat 20 menit. Nah, alhamdulillah anak-anak bersemangat mengikuti Zoom hari ini. Insya Allah mudah-mudahan materi yang sudah Bu Sri dan Pak Bo jelaskan bermanfaat bagi kalian. Kalau ada yang masih belum jelas, boleh nanti menghubungi Pak Sri atau Pak Sri, astagfirullah, menghubungi Bu Sri atau Pak Bowo untuk menjelaskan lebih lanjut. Seperti kemarin ya yang Bu Sri kasih tahu, kalian bisa menghubungi janjian dulu. Misalnya Pak, Bu, aku belum jelas materinya matematika hari ini. Nah, boleh janjian dulu. Bisanya jam berapa video call misalnya. Seperti itu ya. Oke. Karena sudah siang ya. Jangan lupa nanti yang tadi belum sholat duha, segera sholat duha. Kemudian yang tugasnya belum selesai hari ini diselesaikan. Kalau sudah selesai segera dikumpulkan supaya tidak lupa. Ya, oke. Kita akhiri saja ya berarti. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Salah dan hilaf dan bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.